Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Kita lihat kelas KPKB ya. Untuk sebelumnya kita absen dulu. Ya, ini yang hadir sementara baru 35 orang, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya. Baik, yang pertama Ahmad Rifki. Hadir, Pak. Ahmad Lutfi. Hadir, Pak. Ihsan Pribadi. Hadir. Jericho Immanuel. Tidak hadir. Naufal. Hadir, Pak. Muhammad Faiz. Muhammad Faiz Rasidin. Rahmadi Arnusaga. Hadir, Pak. Abdul Hafid. Hadir, Pak. Lukmanul Hakim. Richard Christian. Hadir, Pak. Aisyah Fadlina. Muhammad Rifaldi. Daris Rafid. Hadir, Pak. Dian Asrini. Hadir. Widya Arista. Hadir, Pak. Diva Perina. Hadir, Pak. Diva Latifa. Hadir, Pak. Ezra Febrian. Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Ada Sirani. Hadir, Pak. Sherin Ayudhya. Boleh sepertinya izin ya. Rosalia Kurniasari. Hadir, Pak. Devita Adela. Hadir, Pak. Astri Nawar. Hadir, Pak. Rashida. Halo Rashida. Davin, apakah hadir? Hadir, Pak. Adian Gali. Hadir, Pak. Bima Dediago. Hadir, Pak. Muhammad Majid. Hadir, Pak. Muhammad Abdillah. Hadir, Pak. Indra Cahya. Hadir, Pak. Alfredo. Hadir, Pak. Nadifa Auria. Halo, hadir. Ervira. Hadir, Pak. Ahyani Putri. Hadir, Pak. Hindia. Hadir, Pak. Ikhwan. Hadir. Faisal Akbar. Hadir, Pak. Elmas. Pak. Halo Elmas, hadir. Hadir, Pak. Hanifah. Hadir, Pak. Oktavira. Hadir, Pak. Raden Muhammad. Hadir, Pak. Fahri Raihan. Dian Indera. Hadir, Pak. Wianti Nurhiza. Nanti satu, Pak. Sakit. Fatimah. Hadir, Pak. Ada yang belum di absen? Pak, ini kata Diva katanya mic-nya tadi bermasalah, Pak, tapi hadir katanya. Ada di lewat kolom chat Nadifa. Nadifa. Halo, Pak. Apakah saya sudah terabsen ya, Pak? Untuk Siapa? Rashida, Coba Pak. dicek di classroom-nya. Oh,
Iya, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Oke, mungkin demikian ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk sesuai dengan agenda yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini ya. Jadi mungkin sekilas, mungkin setengah jam kita bahas dari presentasi risk assessment dan HACCP yang telah kita kerjakan. Nanti kita akan bahas kira-kira apa yang kurang, atau insya Allah sudah betul kayaknya. Nanti coba kita cek kira-kira apa yang kurang. Dan juga nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu adalah terkait dengan fire and explosion. Oke, untuk agenda pertama yaitu adalah pembahasan dari tugas yang telah kita kerjakan minggu lalu. Ya, silakan, ada yang ingin volunteer? Siapa? Oke, ada yang ingin volunteer? Tahu apa? Nggak usah takut salah. Kita diskusi di sini, belajar bareng. Halo? Mungkin saya coba share Pak. Oke, silakan Mas Ezra. Ya. Oh iya Pak, belum bisa. Oh iya. Oke, sudah. Oh iya deh. Oke. Nah ya, kalau yang saya buat itu kemarin pertama dibikin tingkatan-tingkatannya dulu, apa buat menentukan dia itu minor atau negligible, minor, serius atau fatality. Terus di sini kalau saya pokoknya kalau untuk severity makin serius dampaknya kalau terjadi itu makin gede poinnya kayak gitu. Terus buat probability-nya juga dari 1 sampai 4, pokoknya makin tinggi itu makin tinggi kemungkinannya, makin besar angkanya. Tadi skalanya 1 sampai 4 ya? Di 1 sampai 4. Iya Pak. Oke. Terus nanti buat risk totalnya tinggal dikali severity sama probability-nya. Ya. Dan buat risknya ini kalau hasil perkalian 1 sampai 3 itu diterima dan dimonitor. Terus 4 sampai 8 itu diterima tapi harus dihilangkan atau dikurangi, harus ada special action gitu harus dilakukan. Terus kalau yang 9 sampai 16 itu tidak diterima dan harus dihentikan dan juga dikurangi atau diganti sebelum dilanjutkan prosesnya. Terus kalau buat ininya, worksheetnya ya, jadi yang pertama itu kemarin itu buat hazard yang saya temuin itu buat kolom distilasi, buat Maaf, sebelumnya saudara ngaji yang reaktor endotermis atau yang kolom distilasi Pak? Kolom distilasi, oke. Iya, kolom distilasi. Iya. Ini soalnya match-nya masih keliru kayaknya. Oh iya. Ya, ini ganti. Oh ini paling bodoh, oke Pak. Jadi kalau buat pertama itu, kalau temperatur itu pertama ada kasus kalau temperatur itu high atau melebihi yang seharusnya, itu pertama kasusnya adalah failure of the furnace controller. Jadi ini tuh untuk membatasi temperaturnya dari proses itu sendiri. Nah kalau misalnya kejadian itu nanti batas dari
suhunya itu kelebihan nanti bisa menghentikan prosesnya gitu. Nah, buat severity-nya atau kalau misalnya kejadian itu bagaimana sebesar apa, ini kalau dari penilaian saya itu 3. Kenapa 3? Karena dia itu berbahaya lebih ke prosesnya, lebih ke alat-alatnya gitu. Jadi bisa menyebabkan ledakan mungkin karena temperaturnya itu kalau misalnya dia melebihi batas itu bisa di atas 425 derajat. Terus probability-nya 3 juga. Jadi buat risknya itu 9. Nah, kalau 9 ini berarti tadi belum bisa diterima ya. Jadi harus dilakukan perubahan segera. Terus yang kedua itu ada high temperature karena ini cooling water valve malfunction. Jadi ini karena valve dari cooling waternya itu malfungsi, mungkin tidak mengalir atau mengalir tapi tidak di rate yang seharusnya gitu. Konsekuensinya pasti temperaturnya naik. Dan buat severity-nya ini 2 karena kalau misalnya di cooling water ini nggak mungkin buat malfunctionnya, kalau dari yang saya baca-baca itu nggak mungkin langsung berhenti gitu cooling waternya. Jadi paling memang yang sering terjadi itu agak-agak macet aja valve-nya, jadi mungkin rate-nya harus berapa jadinya berapa. Terus probability-nya 3 gitu. Jadi 6 itu jadi 6 itu masih dapat diterima, cuman emang harus ditindaklanjuti, dikontrol. Terus buat yang ketiga itu loss of jacket heater control. Ini bisa menyebabkan faster than expected boil off product. Jadi titik suhu yang diinginkan buat ngeboil produknya lebih cepat dicapainya. Gitu. Terus buat severity-nya juga 2 karena dia untuk dampaknya itu lebih nggak ke alat atau ke manusia, jadi lebih ke produknya aja, di 2. Terus probability-nya 3. Jadi buat risknya sama-sama 6, jadi masih bisa diterima, cuman harus ditindaklanjuti dan diperhatikan. Ada feed rate. Nah, feed rate ini kalau feed rate-nya itu high, ini bisa disebabkan oleh excessive feed rate atau feed rate-nya memang yang masuk itu tidak sesuai dengan yang seharusnya dan bisa mengganggu reaksi eksotermiknya. Nah, ini buat severity-nya 1. Kenapa? Karena tidak berkotakan langsung kausnya kepada entah itu human-nya atau kepada asetnya atau alat-alat di pabriknya. Terus probability-nya 2. Terus jadi risk-nya 2 atau ini rendah ya, bagus, jadi masih bisa diterima, jadi cuma butuh dimonitor aja. Terus yang kedua itu ada feed rate-nya itu part ini feed rate-nya tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi ini biasanya cuman kesalahan di operator aja, jadi mungkin operatornya salah input feed rate-nya yang seharusnya, dan ini biasanya nanti kaosnya itu prosesnya kayak berhenti, jadi malah ngulang lagi prosesnya karena feed rate-nya nggak sesuai, jadi mengganggu proses. Nah, ini juga 1 karena emang nggak langsung berkaitan dengan manusia atau aset buat severity-nya. Terus ini probability-nya rendah juga, jadi jarang lah terjadi. Tuh, jadi risknya 2 ini sangat dapat diterima dan dimonitor. Nah, ini oke. Terus yang ketiga itu ada pressure. Nah, pressure ini yang pertama ada high pressure. Nah, kalau high pressure itu biasanya terjadi kalau misalnya salah satu penyebabnya itu ada penyumbatan gitu di plugnya. Nah, tapi kita nggak tahu, jadi kita tetap melanjutkan untuk prosesnya gitu. Nah, ini jadi bisa nyebabin sistem failure total, energetic event system failure. Nah, ini tuh severity-nya kalau menurut saya 3. Kenapa? Karena dia langsung
berkaitan ke asetnya, jadi bisa merusak alat-alatnya. Tapi untuk probability-nya dari saya baca rendah sih, jadi untuk risknya 3 itu masih dapat diterima juga, cuma butuh dimonitor aja. Kemudian pressure-nya bisa pressure-nya bisa lebih dari yang seharusnya, itu juga bisa juga disebabkan oleh failure di pressure boundary. Jadi pembatas tekanan itu entah itu rusak atau mungkin di sensornya ada permasalahan gitu, jadi dia salah baca, jadi mungkin terlewat. Nah ini itu severity-nya 4. Kenapa? Karena ini bisa merilis flammable vapor atau liquid ke entah itu kalau vapor ke udara, kalau liquid mungkin kayak ngelik gitu, jadi sangat berbahaya gitu, bisa menyebabkan kebakaran. Nah, jadi severity-nya ini 4 karena tadi bisa langsung berkaitan ya dengan aset bahkan sama people juga. Tapi buat probability ini menurut yang saya baca-baca itu 2, karena biasanya di pressure boundary ini ada kayak otomatis shutdown-nya gitu kalau misalnya emang kelebihan gitu. Jadi total risknya 8 itu diterima tapi harus dikurangi. Terus yang kedua, pressure-nya bisa terjadi karena failure of water jacket pressure boundary. Nah ini sama, cuman ini di jacketnya dan ini kalau buat severity-nya 2 karena di sini bisa nge-leak, cuman yang nge-leak ini di sini lebih ke air aja gitu, jadi nggak terlalu kena ke aset atau ke people-nya, dan probability juga 2. Jadi buat risknya 4 itu masih bisa diterima, cuman harus di monitor. Terus pressure-nya bisa juga terjadi karena failure in supply. Nah kalau ini jadi buat severity-nya 1, kenapa? Karena cause-nya itu cuma sistemnya aja berhenti gitu, jadi yang menyebabkan cedera gitu ke people yang enggak. Cuman di sini buat probability-nya agak tinggi 3 gitu. Jadi tapi untuk risk-nya total 3 juga, dan itu masih bisa diterima dan akan dimonitor. Terus yang terakhir itu kemudian ada flame itu bisa terjadi kalau misalnya ada failure lah di vesselnya gitu, entah failure apapun di vesselnya, dan ini bisa menyebabkan sistem failure juga, jadi bisa terjadi kebakaran yang di sistemnya, makanya severity-nya ini 4 gitu. 4 cuman untuk probability-nya 2, kenapa? Karena buat di vessel itu biasanya safety-nya masih banyak gitu, entah itu LHH atau PHH kayak gitu. Jadi cuman 2, tapi jadinya untuk risknya 8 itu masih bisa diterima tapi harus dikurangi. Terus ada untuk bypass valve-nya itu kalau misalnya dia kebuka sendiri gitu, mungkin karena error atau bypass valve-nya fail untuk menutup atau ngebuka gitu. Jadi ini bisa lebih kena ke prosesnya. Dan buat severity ini 2 karena nggak merusak alat atau bisa kena ke human langsung, di cuma mengganggu proses aja. Dan untuk probability-nya 2 juga, jadi 4 ini masih bisa diterima juga. Terus ini kebocoran. Nah, kebocoran ini juga ini agak-agak bahaya, jadi ada failure at connection to common fan line sama failure of connection secara umum. Nah ini severity-nya 4/3, jadi karena kalau nge-leak ini biasanya yang keluar itu vapor yang flammable atau liquid yang flammable. Tuh, jadi kalau buat yang dikarenakan oleh yang pertama ini sebenarnya tipis-tipis aja sih, jadi yang 1, 4, 3 ini juga 1 sama 2, tapi overall seharusnya ini leak ini penting sih, makanya untungnya di sini untuk dari leaknya itu masih rendah, maksudnya masih intermediate, masih tengah-tengah, jadi masih bisa diterima walaupun harus dikurangi. Terus udah tadi.
Oh ini pressure test. Nah, pressure test ini jadi seharusnya ini dilakukan sebelum dilakukan berkala ya. Mungkin tiap pabrik beda-beda ada jadwalnya gitu. Nah kalau misalnya operator atau yang bertugas itu miss di pressure testnya ini, biasanya ini lebih berbahaya juga. Kenapa? Karena bisa balik lagi result di leak at operating temperature sama pressure. Jadi atmosfernya jadi flammable, bisa karena flammable vapor tadi keluar. Terus bisa untuk severity jadinya 4 karena bisa menyebabkan kebakaran gitu. Jadi bisa langsung berkaitan dengan human atau asetnya. Dan ini probability 3. Kenapa? Karena saya baca itu kemarin untuk pressure test ini kadang dianggap remeh lah gitu sama operator-operator. Jadi emang kadang sering banget dilewatin gitu. Jadinya untuk tesnya itu 12 atau tidak dapat diterima. Jadi harus dihentikan dan proses sebelum bisa lanjutin buat proses secara keseluruhan. Oke, gitu sih Pak, kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Mas Ezra. Ya, lumayan sudah apa istilahnya itu tertata lah ya, istilahnya itu mulai dari awal study notes hingga ke proses parameter deviationnya ke backwards-nya apa, terus possible causes-nya, consequences-nya, dan juga sudah didefinisikan severity nilai 1 sampai 4 itu maksudnya apa, likelihood 1 sampai 4 itu apa ya. Oke, mungkin ada beberapa item yang saya komentari. Pertama dari hazardnya dulu ya, dari hazard identification-nya. Oke, study notes ini tadi kan saudara katanya tadi mengerjakan terkait dengan kolom distilasi ya. Iya, kolom distilasi itu reaktornya sebelah mana ya? Saya ini, agak bingung. Ini kayak tadi harusnya kolom distilasi juga Pak, soalnya di Oke. Kalau Oke. Kalau menurut saya, jadi mungkin dari sistem kolom distilasi yang umum menjadi saat ini adalah selain dari vessel kolomnya, ya, distillation kolomnya, mungkin cara bisa juga kaji reboilernya, ya, ataupun kondensornya, ya. Ya, apakah suara saya cukup jelas? Oke, jelas Pak. Oke. Atau kalau memang saudara itu ada reaksi, jadi menggunakan reactive distillation column, mungkin ada ada pertimbangan dari bagian reaktor istilahnya itu plate atau stage reaktor stage-nya ya. Tapi mungkin lebih enak kalau saudara ini supaya ada reaktornya, harus terkadang bikin reaktor itu pakai reactive distillation column ya, dimana memang kalau reactive distillation column itu tidak semua stage-nya itu reaktor, tapi ada beberapa stage dia sebagai reaktor. Jadi katalis biasanya. Jadi ada beberapa bagian mungkin di stage kelima atau stage keempat itu dia ada reaktornya. Sisa stage-nya untuk pemisahan. Ya. Oke, mungkin lebih enak itu ini jenisnya. Jadi ada 2 jenis distillation column-nya sama reaktor stage ya, distillation column. Oke. Biasanya itu alat kalau di lapangan ya itu alat. Tapi kadang dibuat tadi di saudara reaktor, jadi yang benar-benar ubah lagi ya. Yang kedua, ya dari study notes tadi, yang kedua dari proses parameter. Oke. Untuk proses parameter itu untuk reaktor apalagi temperatur, kemudian apalagi pressure, feed rate, oke, cuma 2 aja, temperatur sama feed rate. Untuk kolom distilasi ada atasnya lagi. Kalau di sini pressure, kemudian flame. Apa ini? Flame. Flame itu apakah masuk dalam proses parameter?
Kemarin sih yang saya lihat ada Pak, mungkin salah kali. Ya. Oke. Kalau menurut saudara, Mas Ezra, yang dimaksud dengan proses parameter itu yang kayak gimana? Ya mungkin harusnya kayak apa gitu kerjanya ya, temperatur, suhu, tekanan gitu. Oke, temperatur, suhu, Sama tekanan, gitu kali ya. perubahan komposisi feed, ya. Iya, Nah, perubahan komposisi feed atau fluid feed, iya komoditi. ya. Iya. Ya, jadi itu yang lebih dari yang kita operasionalkan itu ya. Jadi lebih ke yang kita operasional. Kalau flame, nah flame ini bisa jadi operasional kalau kajiannya adalah boiler ataupun Oh, istilahnya yang benar-benar menggunakan api. Jadi api. kayak apa ya, boiler, apalagi pokoknya yang pakai furnace itu ya bisa flame ya, masuk flame. Bypass valve, kalau bypass valve ini biasanya kalau saudara notes-nya itu adalah distillation column ya, itu beda notes biasanya, itu adalah notes dari perpipaan ya, tapi nggak masalah kalau misalkan saudara masukkan dari parameter, lebih baik ke flow ya daripada bypass valve ya. Jadi flow-nya berkurang, kenapa? Karena bypass valve-nya terbuka, mungkin seperti itu ya. Dan terakhir leaks ya, bahwa leaks itu bukan proses parameter, leaks itu adalah akibat ya. Akibat dari sesuatu yang apa namanya, yang menyimpang ya. Padahal karena apakah karena pressure terlalu tinggi, apakah karena temperatur terlalu tinggi ya. Jadi leaks itu bukan penyebab, bukan ada proses parameter lah pokoknya. Jadi akibat dia, akibat. Oke, kemudian temperatur ya, coba temperatur. Nah, untuk kemungkinan apa namanya penyebabnya ya sebenarnya macam-macam ya. Kalau dikaji macam-macam. Contoh kalau pressure test ini bukan parameter ya, tapi lebih ke safeguard atau recommendation ya. Karena dalam misalkan apa, supaya untuk mencegah terjadinya kelebihan pressure ataupun kekurangan pressure ya. Nah, itu dilakukan pressure test kayak gitu bentuknya. Ya seperti itu. Jadi itu lebih ke safeguard. Oke. Berarti macam-macam ya. Ini juga ada beberapa proses parameter kayak pressure tadi nggak menunjukkan low itu ya, low pressure ya. Jadi kalau saudara kolom destilasi biasanya ada itu juga karena dia terlalu rendah tekanannya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah nanti kerusakan pada kolom destilasinya karena tekanannya terlalu turun, terlalu vakum ya. Dampaknya adalah deformasi pada vesselnya, kayak penyet gitu loh, penyet juga terdampak. Temperatur low, oke. Temperatur high juga belum dikaji di sini ya. Temperatur high, yang high yang nggak ada Pak, yang low ada cuma satu. Iya, oke. Ya temperatur high kayaknya lebih itu, lebih berbahaya daripada temperatur low ya. Sepertinya sih, kayaknya maksudnya gitu. Temperatur high itu lebih nanti dapat resinya lebih gede daripada itu. Oke, ya overall sih sudah dapat lah apa istilahnya itu cara saudara untuk menuangkan identifikasi hazard ke dalam hazard table dan bagaimana untuk mengukur dari penilaian risiko dari tiap hazardnya ya. Sudah ditetapkan juga matriksnya ya, jadi matriksnya sudah ditetapkan, jadi seperti itu. Oke, makasih Mas Ezra. Oke, untuk selanjutnya ada lagi mungkin yang lebih ke yang reaktor endotermis ya, yaitu bagian ini apa, NRP genap ya Mas Ezra tadi ya. Kemudian NRP ganjil ya, genap. NRP ganjil, silakan untuk yang mau discuss about
yang itu tadi reaktor endotermis. Ada yang ingin volunteer? Ingin Oke, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya untuk yang lebih ganjil ya di luar bergenap? Oke, untuk yang kedua mungkin Astri, apakah hadir di sini? Ya, hadir, Pak. Oke, mau menyampaikan hasil pekerjaannya? Oh, boleh, tapi ini saya benar-benar dari satu referensi gitu sih, Pak. Jadi, Boleh, masalah. oke. Sebentar ya, Pak. Hmm. Sebentar ya, Pak, soalnya lagi ada kendala. Ini mungkin yang versi PDF-nya dulu. Ini saya dapat dari tugas akhirnya. Ada dari Departemen Teknik Fisika sih, Pak, di reaktor asam sulfatnya Petrokimia Gresik. Nah, di sini tuh meninjau Untuk reaktornya endotermis kita masukkan terlebih dahulu. Endoter bisa seperti soalnya kan di sini dia gas SO2 jadi gas SO3 terus saya cari kalau nggak salah ini termasuk dan Oke, tapi nggak masalah Pak. Ini sepertinya eksotermis ya. oh dia Pak soalnya Tahu agak saya kalau ubah dari SO2 ke SO3 itu kan pakai oksigen ya, jadi reaksi pembakaran. Ya, bagaimana coba dijelaskan? Oh, iya. Nggak apa-apa, silakan disampaikan aja kalau reaksi eksotermis. Iya Pak, baik di sini jadi dia itu pakai ada 4 reaktor bed. Nah di masing-masing reaktor itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Pertama dari reaktor bed 1 itu untuk mengubah gas SO2 jadi SO3-nya. Nah di sini berarti langsung dari ini Pak analisis risikonya ya. Oke, di zoom dulu mungkin dijelaskan masuknya itu apa, keluarnya apa, kemudian apakah ada kontrol yang terpasang, indikatornya apa saja, pressure, temperatur, flow, ataupun apa. Mungkin gitu dulu ya, Mbak Astri. Baik Pak. Sebentar. Satu lagi.
kalau nggak kurang menjelaskannya, pokoknya di sini itu dia yang berdasarkan hasil analisisnya itu untuk meninjau instrumen yang paling resikonya paling tinggi itu untuk menentukan notes-nya itu adalah dari inlet 2, 3, dan 4 itu. Jadi awalnya itu dari superheater itu untuk ke reaktor yang bed satunya itu tadi untuk mengonversi dari SO2 jadi SO3-nya hingga keluar nanti masuk ke inlet yang keduanya, reaktor bed 2-nya. Habis itu jadi ini series gitu ya, bertahap gitu ya? Iya, Pak. Habis itu di sini jadi awalnya itu dari reaktor bed 1 keluar masuk ke reaktor bed 2 itu baru menghasilkan konversinya 60%. Nah, habis itu dikonversi lagi masuk ke reaktor bed 2 sehingga menghasilkan konversinya 27%. Dan berikutnya dari reaktor bed 2 itu masuk lagi ke inlet bed 3-nya. Ke bed 3-nya di sini itu didapatkan konversinya 7% lalu sampai dengan di reaktor bed 4-nya. Seperti itu. Jadi di sini dilakukannya secara bertahap. Nah, untuk notes yang dipakai berapa notes, Mbak Astrid? Semuanya atau? Iya, Pak. Di sini dicantumkan semuanya. Iya. Ini note 1 ya. Terus itu adalah bed 1 dulu. Ya, jadi dari note bed 1 di sini keywordnya more, terus ada beberapa parameter prosesnya. Yang pertama dari temperatur outlet superheater. Jadi inlet lah ya. Inlet dari bed 1-nya itu tinggi, ya kan ya? Ya. Inlet dari bed 1-nya tinggi, tadi kan sekitar 430 derajat Celcius. Lalu di sini karena suhunya itu tadi tinggi dari superheaternya, di sini menyebabkan pemanasan itu rusak yang ada superheaternya tadi. Sehingga di sini kalau misalnya berdasarkan tabel likelihood-nya sebentar. Ya. Di sini. Nah. Standar pengukurannya, dari standar pengukuran likelihood-nya di petrokimia Gresik ini sendiri tadi ada matriknya ya, 5. Ya, ada standar nilainya batasannya. Nah, untuk security-nya ini security-nya ya 5 juga. Untuk dampaknya contoh sudah didefinisikan. Ya, dari 1 sampai 5 juga. Lalu untuk risk-nya berarti likelihood dikali konsekuensinya. Nah, di sini juga ada dari tinjauan hasil risk-nya tadi berapa, itu termasuk kategori yang berisiko rendah sampai dengan tinggi. Oke, bagus. Untuk misalnya ini tadi untuk yang ketika suhu dari superheaternya itu tinggi, di sini likelihood-nya itu 4, berarti di sini masuk dalam kondisi dari sumber risiko yang sering mempengaruhi aktivitas, sehingga kemungkinan terjadinya itu likely atau bisa dibilang sering. Kalau di sini indikator itu sekitar lebih dari 60-80%. Nah, berikutnya di sini untuk konsekuensinya itu 2, masuk ke kategori 2 yang artinya levelnya itu masih minor, di mana sumber risikonya itu berdampak kecil dan akibatnya juga masih kecil terhadap kelangsungan aktivitas, sehingga tidak terlalu mempengaruhi prosesnya dan masih bisa tetap terlaksana. Dan berarti di sini risknya itu kategori 8 itu masih dalam kategori sedang gitu. Untuk kita di sini diberikan rekomendasi bagaimana berikut, seperti halnya untuk pemasangan alarm. Jadi ketika temperaturnya itu mulai naik atau terlalu tinggi, itu ada indikator yang bisa memberikan pengingat untuk operatornya. Itu. Lalu ini mungkin untuk yang contoh yang berbeda di sini kan untuk temperatur outlet dari heat exchanger-nya itu di sini juga suhunya masih tinggi sehingga bisa kemungkinan untuk merusak. Tetapi di sini untuk likelihood-nya itu tergolong masih dalam level 2, artinya masih dalam yang unlikely
karena kemungkinan terjadinya itu sekali-sekali atau tidak terlalu mempengaruhi, karena tadi kan hanya sekali-kali mempengaruhi berlangsungnya aktivitas seperti itu. Dan untuk konsekuensinya juga 2 di level minor tadi, sehingga prosesnya itu masih bisa terlaksana dengan adanya risiko konsekuensi yang terjadi itu tadi. Dan di sini berarti masih dalam kategori risiko yang rendah. Di situ berarti kalau untuk rekomendasi sendiri di sini itu lebih ke kalibrasi alatnya supaya tetap bisa digunakan secara optimal performanya. Lalu di sini berikutnya mungkin untuk yang mungkin kita bahas dulu untuk yang batch 1 dulu ya. Iya Pak, baik. Oke, ya untuk batch 1. Kira-kira lebih baik dari deviasinya dulu atau dari parameternya dulu ya? Ini kan dari deviation-nya dulu ya, apa dari baru ke parameter. Jadi kalau ini kan yang lebih-lebih dulu semua, berarti karena lebih karena temperatur, lebih karena pressure, dibahas dulu, kemudian baru yang less semua. Oh ya. Baik Pak. Nah, kalau menurut saya enak mana? Proses parameter dulu baru. Kalau menurut saudara lebih enak mana? Proses parameter dulu baru bahas guide words-nya atau guide words-nya dulu baru proses parameter? Ini dari proses parameternya dulu ya Pak. Kalau dari sesuai panduan ya memang sesuai literatur ya itu adalah proses parameter dulu baru kemudian ke guide words. Kenapa? Karena ada beberapa guide words itu yang nggak cocok dengan proses parameter tertentu. Contoh kayak flow. Di flow itu beda adalah more, less, no, reverse ya, 4 itu ya kalau untuk flow ya. Kenapa ada reverse? Karena ada kemungkinan flow itu balik lagi ya. Untuk temperatur itu nggak cocok kalau dikasih guide words no sama reverse, nggak bisa ya. Jadi nggak mungkin nggak ada no temperatur, nggak mungkin, adanya cuma less temperatur sama higher temperatur ya. Itu kenapa kok kadang itu proses parameter dulu baru ke guide words-nya, karena tiap proses parameter itu punya guide words yang tidak semua guide words itu bisa digunakan ke dalam suatu proses parameter kayak gitu ya Mbak Sri. Gimana? Cukup jelas ya? Oke. Tapi overall sampai saudara sudah menemukan causes sama consequences-nya hingga ke penilaian juga sudah bagus ya. Cuma akhirnya kalau misalkan dari more ini istilahnya itu takutnya adalah tidak semua hazard bisa teridentifikasi. Ada beberapa hazard yang kemungkinan itu terlewat kayak gitu ya Mas Astri. Ya. Iya Pak. Ya. Jadi kalau urutan seperti ini khawatirnya adalah ada beberapa hazard ya, causes dan consequences yang miss ya, yang belum tercover kayak gitu ya. Ya. Oke. Untuk selebihnya kayaknya sama ya. Untuk dari coolernya ada nggak, dari sistem pendinginnya? Heat exchanger-nya. Ada yang pakai heat exchanger nggak? Nggak ada ya? Ini kan ada gambar kayak heat exchanger itu. Ada nggak? Ini saudara. Temperatur outlet heat exchanger terlalu rendah. Kenapa terlalu rendah? Karena apa itu? Temperatur inlet. Oke, temperatur outlet atau keluar rendah. Oke, kan dia heat exchanger ya. Keluaran dari bed itu didinginkan oleh absorber ya kan ya. Didinginkan oleh absorber. Dipanaskan nih ya. Reaksinya itu endotermus oleh absorber itu makin panas sama makin dingin ya. Karena absorber itu kan dia menangkap gas SO3
dengan air kan ya. Apakah betul itu Mbak Astri? Ini dengan Absorber. oksigen, Pak. Absorber itu gimana? Enggak, absorbernya bukan bednya, bukan reaktornya. Absorber itu kan dia menangkap gas SO3 hasil reaktor ya dengan air ya, jadi asam sulfat. Apakah betul seperti itu? Benar. Untuk alur prosesnya seperti ini sih Pak. Jadi yang masuk ke absorber itu tadi dari heat exchanger-nya, iya sepertinya dari ada air juga karena ada pengaruh dari boiler feed water-nya. Iya, supaya dia jadi asam sulfat kan. Asam sulfat kan dia caranya adalah mereaksikan air dengan gas SO3 ya. Nah itu kemungkinan panas apa dingin hasil keluar absorber. Belum tahu ya. Kalau dari absorbernya iya, datanya untuk yang langsung outlet bednya. Oke ya, cuma ini temperaturnya karena di bed 1 dan bed 2 ini tinggi sekali ya temperaturnya ya. Lalu kenapa kok saya khawatir? Mungkin ini sih. Mungkin untuk itu ya. Nanti setelah absorber itu sebenarnya seperti nanti ada itu ya, ada evaporatornya sepertinya ya. Untuk memekatkan asam sulfatnya. Nah, saya bingung ini di absorber di air tadi, di air bawah tadi, di bed 1 misalkan. Jadi di gambarnya, nah ini ya, ini loh, keluaran dari traktor bed 1 ya, itu dikontakkan dengan hasil absorber ya. Ini mana yang aliran dingin, mana yang aliran panas. Menurut saya, apakah absorber ini jadi lebih dingin, jadi lebih panas? Nah itu HE ini loh, kayaknya lebih panas. Soalnya di sini ini kurang tahu sih Pak, tapi misalnya lihat dari kosin di sini kan salah satunya itu karena temperatur. Outlet absorbernya kan tinggi, jadi kemungkinan itu dari absorbernya sih. Kalau misalnya yang masuk ke inlet bed tempatnya ini kurang tahu apakah dia dingin atau tujuan HE-nya itu untuk mendinginkan absorber 1 atau memanaskan absorber 1 itu gitu ya, tadi biar kelihatan ya. Oke, nanti karena untuk tujuannya kelihatan nanti ini gimana anaknya, divisionnya itu gimana. Definisi itu akan berdampak ke penentuan causes sama konsekuensinya ya. Oh iya. Itu harus diketahui terlebih dahulu, walaupun temperaturnya lebih tinggi. Tapi kalau dia tujuannya adalah didinginkan, nah itu dia jadinya beda nih causes sama konsekuensinya. Kalau tujuannya dia dipanaskan, maka akan menghasilkan causes sama konsekuensi yang berbeda ya. Ya.
nanti coba di apa namanya dicek itu ya. Ini Pak untuk menurunkan suhu. Menurunkan suhu. Nah, apa yang diturunkan? Keluaran reaktor ataupun aliran dari absorber diturunkan? Dari reaktor. Oke, berarti nanti memanaskan absorber 1 ya berarti ya. Ya kan ya? Berarti kan seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Sudah jam 11. Overall sudah bagus Mbak Astrid ya. Tinggal nanti karena ini cukup kompleks ya, notesnya banyak. Jadi dan juga nanti kalau kebalik ya untuk lebih baik caranya memang proses parameter dulu baru whiteboards-nya, karena untuk setiap proses parameter itu ada beberapa whiteboards yang nggak cocok dengan proses parameter tersebut. Oke, ya cukup jelas menurut saya Pak Astrid. Ya, baik Pak, izin stop share ya Pak, terima kasih. Iya. Oke, mungkin demikian ya untuk dua sampling ya dari tugas yang telah saudara kerjakan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi baru ya. Itu adalah materi terkait dengan fire and explosion. Oke, kenapa fire and explosion ini jadi materi yang khusus ya, bab tersendiri di kelas KPK? Karena hampir di industri kimia ya, hampir selain toksikologi ya, selain dari segi bahannya, itu hampir banyak kejadian itu diakibatkan oleh kebakaran maupun ledakan ya. Oke, apakah sudah tampak PPT-nya? Sudah. Oke, jadi kita akan bahas terkait dengan api, ledakan, dan bagaimana beberapa cara untuk pencegahannya. Tapi sebelum kita bisa melakukan pencegahannya, kita harus tahu dulu kira-kira api dan eksplosi itu bagaimana dan kemudian bagaimana dia terbentuk, supaya kita bisa menentukan bagaimana kita bisa mempreventionnya. Oke, mungkin saya ingin diskusi dari teman-teman sekalian di sini. Kira-kira api, mungkin lebih langsung ke industri ya. Kalau mungkin dari lingkungan sekitar nggak usah sih. Kalau misalkan saudara analogikan dengan lingkungan sekitar saudara, di rumah saudara, silakan ya. Masalah. Kira-kira api itu bagaimana dan mengapa itu bisa muncul? Mungkin kalau berdasarkan segitiga api, mungkin Pak biasanya kan dia harus ada oksigennya pasti, terus dia juga harus ada fuelnya untuk dia sebagai ignitionnya kayak gitu sih Pak, seperti itu. Mungkin itu yang bikin api muncul. Oke. Segitiga api, tadi apa saja segitiga api, Mas Delvin? Kenapa Pak? Apa saja segitiga api? Oh, tadi ada, kalau misalnya segitiga api itu kan ada heat, oxygen, and fuel. Jadi intinya pertama ada oksigennya dulu. Kalau selama ada oksigen dia pasti bisa terjadi kebakaran. Terus kedua fuelnya sebagai yang pemicunya, dan ketiga heatnya itu yang biasanya sebagai heat ignitionnya gitu. Jadi tanpa, kalau misalkan ada heat tapi nggak ada fuelnya, memicu mati. Bisa nyala. Seperti itu. Oke, baik ya. Oke, betul yang dikatakan Mas Delvin. Jadi api umumnya ya dipicu oleh segitiga api ya. Ketiga aspek utama yang memicu sebuah api ya. Pertama adalah fuel ya, bahan bakar. Adanya bahan bakar, adanya oksigen ya, adanya energy source ataupun heat source ataupun heat ignition ataupun pemantik ya. Oke, tiga itu. Jadi adanya ignition atau energi, adanya fuel sama oksigen. Nanti akan kita bahas apakah semua bahan bakar, apakah semua bahan yang bisa terbakar itu jadi aspek
pemicunya sebuah kebakaran atau bisa terbakar, nanti akan kita cek terkait dengan konsentrasi minimalnya. Jadi ada beberapa apabila konsentrasi dari bahan bakar itu tidak tercapai, maka bahan bakar itu sudah terbakar karena memang kurang ya bahan. Tetapi juga kadar oksigen tidak hanya memang yang paling utama suplai oksigen dari udara, tapi ternyata tidak hanya udara. Reaksi oksidatif reaction kayak menggunakan permanganat kalium dikromat itu juga salah satu sumber oksigen. Kemudian dan juga apabila kadar dari oksigennya tidak memenuhi ambang batas juga nggak menyebabkan kebakaran. Oke. Dan terakhir adalah ignition. Ya, ignition dari apa saja? Kalau yang paling gampang adalah dari spark. Saudara sering melihat itu di korek api. Ya. Batu api digesek dengan bundernya itu bundernya itu menimbulkan percikan dan membakar hutan di dalam korek api. Selain pakai spark, selain dari spark oleh gesekan, juga spark oleh listrik tegangan tinggi. Itu adalah pakai korek api yang pakai listrik, yang pakai cetekan, itu adalah menggunakan listrik tegangan. Tapi itu adalah namanya elektrostatis, jadi pakai karena adanya beda muatan di sebuah peralatan sehingga menimbulkan beda potensial menimbulkan spark, dan itu tidak sengaja ya. Itu akan dibahas bagaimana kita bisa mencegah supaya spark itu tidak terjadi. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan? Ya, tapi intinya adalah di segitiga api. Nanti akan kita jabarkan lagi dari segitiga api ini bagaimana kita bisa menilai apakah dari mana yang berkontribusi kepada kebakaran. Oke, ada lagi yang ingin diskusi, bertanya? Nah, tadi terkait dengan fire, api. Kan untuk saya bahas terkait dengan explosion. Apa itu explosion? Ledakan. Saya ingin jawab, nggak apa salah, silakan. Untuk fire itu sudah dibahas oleh Mas Delvi. Untuk explosion mungkin apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Menurut saya ledakan bisa terjadi kalau misalnya kayak kalau Mas Delvi ada pemicunya seperti bahan kimia atau karena tekanannya sangat tinggi, sehingga tekanan itu pengen keluar sampai akhirnya meledak. Menurut saya gitu, Pak. Oke, baik ya, bagus Mas Lutfi. Jadi tadi disampaikan bahwa ada pemicunya, kemudian tekanan terlalu besar sehingga memicu ledakan. Oke, ya. Ada lagi mungkin yang ingin pendapat? Kalau nggak ada, akan saya bahas ya dari apa yang disampaikan Mas Lutfi tadi. Oke, apakah semua yang bertekanan itu menyebabkan ledakan? Ya. Kedua adalah apakah ledakan itu ada pemicunya? Ya. Oke. Jadi mungkin ini saya kasih tahu ya, ledakan itu bukan karena tekanan yang besar, bukan nilai tekanan yang besar, tapi delta tekanannya yang besar. Jadi saudara, misalnya Anda tahu ya kalau Venus itu tekanan atmosfernya tinggi ya, kalau 100 atau sekitar 50 bar pada 100 bar atmosfernya Venus itu ya. Kita punya tangki 10 bar ditaruh di Venus, itu bukan malah meledak, tapi malah kisut ya, malah penyet ya dia. Jadi
ledakan itu lebih ke adanya perubahan tekanan yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, itu pertanyaannya. Delta P yang besar dengan delta T yang kecil atau delta waktu kecil. Itu adalah yang menyebabkan dia ledakan. Ya. Kenapa? Karena ledakan terkait dengan cahaya, terkait dengan impuls. Saudara tahu ya? Pernah tahu ya impuls impuls dari sebuah momentum itu apa? Delta P per delta T. Ya. Jadi semakin besar momentumnya dan semakin pendek waktunya, maka gaya yang dihasilkan lebih besar. Maka ledakan itu karena ada beda pressure antara atmosfer dengan di dalam tangki, ya, di deltanya, ya. Itu adalah waktunya. Ya. Kalau misalkan dia tangki ya tekanannya 100 bar, tapi dia itu waktu penurunan tekanannya itu adalah 1 jam, itu namanya bukan ledakan, itu namanya bocor. Ya. Namanya itu bocor, bukan ledakan, karena dia nggak tiba-tiba, dan dampak kerusakannya kalau bocor tidak sebesar ledakan. Ya. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas dari teman-teman sekalian? Jelas, Pak. Oke, ya, jadi ledakan itu adalah perubahan tekanan yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, ledakan bisa karena murni dia bertekanan, bisa karena dia tekanan dihasilkan dulu oleh reaksi. Jadi bisa karena dia tanpa reaksi. Jadi karena awalnya memang dia bertekanan, kemudian contoh kayak balon ini, ya, balon yang ke tangki bertekanan, tiba-tiba wadahnya pecah plak, ya. Jadi dia berubah tekanan dalam waktu yang singkat. Atau ledakan yang tekanannya itu diinisiasi ataupun diperoleh dari reaksi. Contoh reaksi ledakan akibat itu gas, natural gas, ya. Jadi udara dan kemudian gas itu terbakar, ya. Jadi gas metan terbakar, dampaknya apa terbakar? Menaikkan temperatur, kemudian dia yang menaikkan temperatur, tapi karena temperaturnya naik juga pressure-nya naik, expansion. Jadi secara stoikiometri, ya, yang awalnya 1 metan, ya, 1 metan plus CO2 plus O2 jadi apalagi gini, misalkan dia CH2 ya, etan C2H6 ya, C2H6 plus O2 jadi 2 CO2. Yang awalnya 1 etan jadi 2 CO2, ya. Nah, ini berarti sudah bertambah secara mol, itu sudah bertambah secara volume. Ditambah lagi temperaturnya naik, ya. Karena reaksi pembakaran temperaturnya naik. Otomatis dia apakah pakai PVNRT, ya. Sudah dari N-nya dia nambah, karena temperaturnya nambah, otomatis P-nya nambah, ya. Dan reaksi ini terjadi dalam waktu yang singkat, kan pembakaran, ya, artinya singkat sekali sehingga terjadi pembakaran. Juga seperti halnya TNT, ya. Pada kita tahu bahan peledak yang umum apa? TNT, ya. Apa? Trinitrotoluen. Trinitrotoluen bereaksi dengan udara terbakar menjadi CO2 dan O2. Itu bayangkan TNT itu C-nya berapa? Dan padat jadi ekspansi jadi gas CO2 gede, secara molnya sudah gede, ya. Ditambah lagi temperaturnya naik, tambah gede lagi, nah ini kenaikannya berkali-kali lipat secara volume, secara tekanannya dia berkali lipat dan dalam waktu yang singkat, ya. Jadi reaksi ledakan itu syaratnya adalah reaksinya harus spontan. Kalau reaksinya nggak spontan, ya istilahnya kayak bocor tadi, jadi waktu jadi lambat. Oke. Mungkin apakah ada yang ditanyakan terkait dengan ledakan? Oke, ini jadi itu aja ya. Lebih jelas ya. Oke, ya itu adalah teori dasar ya dari pembuatan ledakan. Jadi harus untuk mendesain bahan peledak ataupun mendesain
untuk mengetahui apakah kira-kira ledakan itu adalah mana faktor yang menyebabkan dia kenaikan pressure terlalu tinggi dan dalam waktu yang singkat. Itu ya. Oke, jadi sudah tahu saudara bagaimana dan mengapa itu terjadi fire and explosion. Oke, ya ini beberapa contoh yang ada di industri ya, dampak dari adanya ledakan maupun kebakaran ya. Ini apa aja yang rusak di sini kalau kita lihat di gambar ini. Bisa kasih tahu apa saja yang terdampak dari sebuah fire ataupun sebuah explosion ataupun gabungan kedua-duanya. Apa silakan. Ada misalnya komen dari gambar ini. Kerusakan besar, Pak. Oke, kerusakan dalam hal Material. oke, material, peralatan, aset ya. Pertama, kerusakan atau damage pada peralatan atau aset. Ada lagi? Untuk menimbulkan korban manusia, Pak, atau Oke, bayangkan aja kalau dia ada orang yang ini alatnya gede segini, manusia saopil ya, kecil segini. Alat segini aja kerusakannya itu apalagi tubuh manusia ya, marit ya. Jadi mungkin juga berdampak pada manusia ya, korban jiwa apalagi Environment mungkin, lingkungan. environment, lingkungan ya. Ini kayak kelihatan ya, ada kayak kabut-kabut ya. Ada asapnya ini. Asapnya juga berdampak ke lingkungan ya. Lagi terakhir itu mungkin ganti rugi ke lingkungan sekitar, ke pemerintah atau korban gitu, Pak. Kalau misal apa ya, dampaknya luas gitu. Oke, berarti tetap ke lingkungan ya, jadinya yang awalnya lingkungan aja jadi ke lingkungan sekitar, bahkan satu provinsi kalau dia sangat berbahaya ya. Ada lagi terakhir. Ini di luar, memang dia di luar itu sangat berdampak dan kelangsungan perusahaan di luar dari aspek aset, aspek people, aspek environment, aspek yang terakhir reputasi. Ya, ayo gimana Mbak Fatima, silakan. Mbak Fatima tadi mau ngomong. Reputasi, Pak. Reputasi ya. Nah, jadi reputasi. Ya, jadi reputasi itu akhirnya kejadian terbakaran, akan terblow up ke media. Ya. Terblow up ke media. Nah, itu akan berdampak ke reputasi, ke kehilangan pasar, kehilangan pelanggan, nambah lagi kerugian. Ya, contoh adalah kebakaran yang pernah terjadi di mana? Di Balongan itu ya. Balongan. Tangki penyimpan atau itu gasoil atau crude oilnya ya terbakar. Diketahui Indonesia, bahkan sampai internasional ya. Nah, itu berdampak ke itu, ke kepercayaan masyarakat, ke internasional, ke orang lingkungan juga. Akhirnya orang-orang kita. Oke, nah ini rencananya ledakan ya. Ledakan itu dia biasanya selain karena tadi dipicu, ini mungkin kalau ledakan yang diakibatkan oleh bahan yang mudah terbakar ya, dipicu oleh segitiga api ya, segitiga api, dan reaksinya terjadi secara spontaneous ya, spontaneous, waktu yang pendek, dan menimbulkan ledakan. Jadi ini adalah kenaikan ini adalah akibat dari kenaikan pressure yang tiba-tiba ya, dalam yang pendek adalah apa? Mendorong material di sekitarnya. Dan bahkan ada yang beberapa ledakan itu yang sangat kuatnya itu menimbulkan shock wave ya. Shock wave itu ada yang tahu apa shock wave? Kayak gelombang dentuman gitu, Pak. Sangat mecahin kaca-kaca dan ya bahasa Indonesia gelombang kejut.
contoh yang pernah saudara lihat yang paling kelihatan itu apa? Yang pernah terjadi baru-baru ini, yang kasus di luar negeri itu yang muncul gelombang munculnya kelihatan banget di Libanon itu kalau saudara. Pernah tahu Beirut? Yang Beirut explosion. Nah, Iya benar. pabrik kembang api. bukan, kalau Beirut itu bukan pabrik kembang. Jadi pelabuhannya dia tuh nyimpen bahan, saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya bahan nitro itulah, bahan bakunya pupuk, fertilizer. Dia itu mudah terbakar, eksplosif. Ya. Jadi memang barang-barang yang karbon plus nitro itu kadang itu kayak TNT kan dia karbon plus nitro ya. Jadi itu bahan-bahan seperti itu biasanya memang eksplosif. Nah itu disimpan 10 tahun lamanya dan numpuk sekian ton. Itu meledak, itu adalah kayak gitu gedenya. Sampai menimbulkan crater, kawah ya. Kawah ya, yang gedenya itu menimbulkan kawah di pelabuhannya itu. Ini gedenya. Nah, shockwave-nya kalau bisa muncul kenapa? Dia tahu kenapa shockwave bisa muncul. Apa yang membedakan sebuah ledakan tanpa shockwave dan ledakan dengan shockwave? Mungkin cukup kuat Pak untuk mendorong udara gitu dalam satu arah yang sama gitu Pak. Batasannya dia disebut cukup kuat sehingga dia menimbulkan shockwave apa? Kurang tahu sih Pak, karena mikirnya setiap ledakan ya. mungkin bakal ada shockwave gitu. Oke, ya apa? Batasannya adalah kecepatan suara. Jadi ketika kecepatan udara berpindah itu melebihi kecepatan suara, supersonik ya, dia akan muncul shockwave. Ya. Shockwave ini punya kekuatan menghancurkan sendiri ya, dibanding dengan ledakan. Jadi udah karena ledakannya ditambah shockwave ya. Jadi itu ya. Jadi shockwave akibat dari apabila dia kecepatan ledakannya itu melebihi kecepatan suara ya, supersonik kan muncul shockwave. Jadi kalau nggak sampai batas supersonik itu nggak muncul shockwave ya. Oke ya. Nah, juga itu berdampak pada lingkungan sekitar. Nah, oke, dari api ya, misalkan sebuah api. Kalau ledakan udah jelas ya, yang bikin dia membunuh adalah gaya, force-nya yang besar akibat delta P dan delta T yang kecil ya. Gayanya yang cukup besar sehingga menimbulkan dampak impact langsung bagi tubuh. Tapi kalau kebakaran, apa yang menyebabkan bahaya? Dia tahu dari sebuah kebakaran apa saja yang membuat berbahaya, yang bisa membahayakan tubuh manusia. Ada apinya Pak, api sehingga dia apa? Temperaturnya terlalu besar. Ya, gitu maksud V. Bagaimana? Ya bisa melukai tubuh gitu Pak, bisa menyebabkan luka bakar. Dia luka bakar. Oke, selain apinya, selain dari karena panasnya, ada lagi yang membunuh. Dari racunnya Pak, yang ditimbulkan dari api kayak karbon monoksida gitu bisa membunuh juga. Oke, betul ya. Jadi dari gas-gas beracun yang dihasilkan dari proses pembakaran ya. Apalagi ada kayak asapnya hitam ini ya. Itu kalau kamu hirup sudah langsung sesak ya. Jadi kadang juga ada beberapa orang itu meninggal di tempat kebakaran ya. Bukan karena luka bakarnya, tapi karena dia kehabisan oksigen ataupun keracunan gas racun. Jadi ada dua jenis ya. Kehabisan oksigen, jadi api kan dia mengkonsumsi oksigen. Nah, sehingga kadar oksigen itu habis, sehingga orang disesak. Ataupun gas beracun, jadi kayak ada gas monoksida, karbon dioksida, ataupun ada beberapa organik beracun yang menguap karena panas. Ya, kayak mungkin ada bensin yang menguap, nah ini juga beracun masuk ke sistem pernapasan. Oke, ya. Jadi ini ya. Jadi kebakaran ini bisa mengkonsumsi uang, ya, aset, mengkonsumsi kehidupan, bisnis, ya. Jadi sampai
sebuah perusahaan itu bangkrut sampai dengan environment. Ini sangat berbahaya sekali. Oke, is it a pleasant disaster? Apakah itu sebuah bencana yang enak? Jelas nggak enak. Jelas nggak enak. Oke, ya. Mungkin ada contoh, kita tahu ya. Ini bom atom ya, bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Nah itu kenapa kok bisa jadi bom? Itu karena dia apa? Delta P yang besar dengan delta T yang kecil ya. Seperti itu. Nah dampaknya gedenya itu kayak seperti kota ya. Oke, ya. Ya virus ya. Jadi saudara belum apa ya, chemical beberapa cara ya untuk kita mencegah sebuah eksiden yang diakibatkan oleh api maupun explosion. Saudara harus tahu ya, seorang engineer harus tahu bahan-bahan apa, material apa saja yang bisa menimbulkan fire dan explosion, dan bagaimana proses fire dan explosion terjadi, dan kemudian prosedurnya bagaimana untuk mengurangi ataupun menghilangkan fire dan explosion. Jadi sebelum saudara tahu bisa mencegah api dan explosion, saudara tahu apa saja bahan yang menyebabkan fire dan explosion dan bagaimana fire dan explosion itu bisa terjadi. Prosesnya itu bagaimana? Ya fire atau terbakar ya adalah apa? Reaksi eksotermik oksidatif. Jadi reaksi oksidasi dari sebuah bahan bakar secara yang cepat ya, rapid. Ya, bahan bakar bisa macam-macam, tidak hanya gas, tapi juga liquid dan solid. Ya, tapi gas dan liquid fuel itu lebih mudah terbakar. Ya, contoh adalah saudara bakar kayu sama bakar LPG, bensin, lebih mudah terbakar LPG itu bensin. Ya. Bakar kayu itu perlu dibakar pakai bensin dulu supaya dia bisa dibakar kayunya kan ya, sehingga dia lebih lama. Oke. Ingat bahwa reaksi pembakaran itu selalu terjadi pada fase uapnya. Jadi bukan oksigen yang masuk ke dalam bahan, tapi dia liquid itu menguap dulu, ataupun solid itu terdekomposisi jadi uap dulu, baru bereaksi dengan oksigen di fase gas, baru terbakar, reaksi terbakar. Jadi, padahal kalau belajar di TRK ya, masih ingat ya ada apa namanya, saudara harus tahu reaksi terjadi di mana, di liquid, ataupun di gas phase, ataupun di liquid phase, ataupun di solid phase. Ya. Reaksi pembakaran itu terjadi di gas phase ya, fase gas. Oke, ini istilah-istilah yang combustion adalah reaksi pembakaran, adalah reaksi antara oksidan dengan sebuah fuel yang menghasilkan energi. Ignition itu apa? Itu adalah energi yang dibutuhkan supaya reaksi combustion ini terjadi. Itu ignition. Macam-macam ya. Bisa karena percikan, karena ini adalah itu loh aktivasi energi. Jadi sebenarnya ignition adalah untuk memenuhi energi aktivasi sebuah reaksi pembakaran. Tapi kadang ini juga beberapa kondisi ketika sebuah bahan bakar mencapai pada temperatur tinggi tertentu itu menyebabkan auto ignite. Jadi secara otomatis tanpa ada ignition dia sudah langsung terbakar pada temperatur yang cukup tinggi. Namanya adalah ignition point kalau di apa namanya dicek ya, ini adalah flash point. Flash point adalah titik di mana temperatur ketika dia bisa jadi uap ya. Explosion itu apa ini ya, jadi rapid expansion of gas, di mana gas ini karena bertekanan itu sendiri atau gas yang diakibatkan oleh reaksi pembakaran yang secara cepat ya, moving pressure. Jadi harus
delta P yang besar atau waktu yang pendek. Explosion. Oke, ya. Fire, ya, ketika bahan bakar, oksidator, dan juga ignition source terada pada necessary level, pada tingkat tertentu. Jadi kalau tingkatnya nggak tercapai, itu dia nggak bisa terbakar. Jadi tingkat bahan bakarnya, jumlah bahan bakarnya harus di minimal sekian, oksigennya minimal sekian, dan energinya sekian watt mungkin ya, itu supaya bisa terjadi pembakaran. Oke. Fire tidak, jadi api tidak akan terjadi apabila ya tidak adanya bahan bakar atau bahan bakarnya tidak cukup banyak. Ya, jadi ada, tapi kalau nggak cukup banyak itu juga tidak menyebabkan kebakaran, walaupun ada bisa terbakar. Itulah kenapa walaupun LPG bocor, ya, itu ketika saudara buka jendela saudara, sehingga dampaknya adalah mengurangi kadar LPG dalam ruangan, itu adalah tidak menyebabkan kebakaran. Ya. Walaupun masih ada beberapa bahan LPG di sana, ya, kalau dengan LPG di rumah harus bocor. Kemudian ini ya, api juga tidak akan muncul apabila tidak adanya oksigen ataupun oksigen yang ada itu tidak cukup. Ya. Kemudian juga sama, tidak adanya ignition source ataupun ignition source is not energetic enough. Jadi kurang berenergi ya, jadi energinya kurang. Gitu. Ini segi api ya, oksigen, heat, fuel harus pada necessary level. Kalau nggak ada necessary level dia nggak muncul. Sehingga bagaimana cara kita mencegah api? Bisa hilangkan salah satu segitiga api ini. Jadi apabila salah satu dari segitiga api ini hilang, ya, baik itu oksigennya, baik itu fuelnya, baik itu ignition source-nya, itu nggak muncul. Ataupun kalau nggak bisa dihilangkan, dikurangi saja sampai di bawah level yang dibutuhkan. Jadi oksigen itu bukan dihilangkan semua, tapi diturunkan kadar oksigennya sampai kadar tertentu, sehingga dia tidak mampu untuk terbakar. Oke, ini adalah beberapa contoh ya yang mendeskripsikan segitiga api ya. Oke, yang pertama, kayu, udara, sama match, korek api. Kayu ini sebagai apa? Sebagai media. Bukan media. Fuelnya. Sebagai fuel. Air sebagai apa? Oksigen. Udara, sumber oksigen. A match, korek api. Ignition source. Oke, ya, jadi contohnya. Oke, ini beberapa, sama dengan gasolin. Dan gasolin adalah bahan bakarnya. Spark itu kayak busi ya. Kalau sudah di motor itu ada businya ya, spark. Oke, beberapa bahan bakar yang umum ya. Kalau liquid itu adalah gasolin, aseton, etanol. Ini adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Kalau solid ya ada kayu, ada plastik, arang ya, batu bara, itu adalah solid. Gas apa? Ada natural gas, ada hidrogen ya, LPG, propan, semua bahan-bahan terbakar. Simbolnya ada di apa itu? Simbolnya NPSA ya, yang simbol segitiga yang ada merah, biru, kuning, sama putih itu ya di botol kimia. Itu kalau yang merah ada kodenya itu berarti setiap bahan-bahan yang terbakar. Nah, ini oxidation apa saja? Kalau yang gas ya. Nah, ini perhatikan tidak hanya oksigen, tapi juga klorin ini juga termasuk sebagai oxidizer. Liquid, nah ini adalah berbagai macam cairan oksidator, ya, hidrogen peroksida, asam nitrat, asam perklorat, ya. Nah ini juga padatan juga ini amonium nitrate ini. Nah ini amonium nitrate ini yang kemarin di PRT ya, ini bahannya amonium nitrate. Ignition source ini ya ada spark, flame, elektrik statis sama panas. Oke, nah
Kemudian juga akan saya jelaskan terkait dengan flammability diagram. Jadi ketika saudara punya sebuah bahan bakar, ya, sebuah bahan bakar, maka dia punya, ini saudara bahan bakar adalah metan, ya, gas metan. Sini adalah nitrogen oksigen. Kenapa kok nitrogen oksigen? Karena udara itu umumnya mengandung, udara itu mengandung 79% nitrogen dan 20% oksigen. Oke, ya, udara itu seperti itu. Oke, ya. Oke, nah ini ada ini adalah segini kita bahas. Dari ini kalau yang sisi sebelah sini itu punya fuel metan, ini adalah 0% metan sampai 100% metan. Kemudian ini adalah 0% nitrogen sampai 100% nitrogen. Ini adalah 0% oksigen sampai 100% oksigen. Misal titik ini. Titik ini itu berapa persen nitrogen, berapa persen oksigen, berapa persen nitrogen. Maka cara bacanya adalah seperti ini. Ini ya, titik A ini. Geser ke kanan, geser ke serum, geser ke serum. Ya, jadi kalau yang ini ya, jadi berapa kalau titik ini tengah ini, yang saya berdiri ini merah. Berapa persen nitrogen, berapa persen nitrogen, berapa persen oksigen, berapa persen fuel. Jadi seperti saya, berapa persen? Oke, coba kalau kiri ya, ini 40, 80, 80. Nggak cocok, karena jumlahnya nggak 100. Yang cocok gimana? Itu adalah 60 bahan bakar, 20 nitrogen, sama 20 oksigen. Ini cocok. Jadi di sini adalah, ini menunjukkan dia 60% metan, 20% oksigen, dan 20% nitrogen. Jadi, pokoknya dicek aja, pokoknya jumlahnya harus 100. Kalau jumlahnya nggak 100, dia belum cocok, gitu aja ya. Pokoknya gerakannya adalah satu ke datar, satu sarung ke atas, satu sarung ke bawah. Ya. Kalau ini gambarnya mungkin dia kebalik ya, ya karena dia kebalik ya, 0-100, 0-100, 0-100. Kalau ini kan dari 0 di sini, 0-100, makanya dia arahnya kebalik tadi. Oke, itu cara bacanya dulu, cara baca dari kurvanya ini. Nah, kemudian ya, oke, yang ini itu adalah stoichiometric line. Jadi stoichiometric line ini adalah apabila bahan bakar itu terbakar secara stoichiometrik, ya, maka kebutuhan oksigen itu berapa, kayak gitu. Kalau misalkan tadi kan coba ini, kalau berarti di sini berapa nilainya? Coba yang paling enak di sini, ya di sini. Jadi gambarnya gimana? 20% metan, metan, 40% oksigen, sama 40 nitrogen. Ingat, nggak usah ditangkap ya. Berarti apa? 20 banding 40. Apakah betul 20 banding 40? Oksigennya kita cek ya. Bagaimana persamaan reaksi dari metan. Persamaan reaksi dari metan, ada yang tahu apa? Yang stoikiometri ya, CH4 plus O2 menjadi apa? CO2 plus H2O. Oke, kita sarakan ya. Di sini O-nya berapa? H-nya ada minus 2. Ini berapa? 2. Oke, ya, kelihatan ya. Berarti perbandingan antara
metan itu harus 1, ini harus ada 2, 40. Oke, cocok ya, ini stoichiometric line. Nah, apabila kalau misalkan metannya di sini ya, titik ini ya, berarti berapa metannya? Nah, ini kan, kalau metannya 30%, maka oksigennya harus 60%. Menyesuaikan dari stoikiometri, ya, persamaan stoikiometri. Nitrogennya nanti sisanya. Itu stoichiometric line. Oke, ya. Dan next. Oke, ya. Ini stoichiometric line dari sekian ya, perbandingan antara oksigen dan fuel secara stoikiometri. Nah, ini palingan juga ini. Nah, kalau ini adalah airline, apa itu airline? Itu adalah garis udara, ya. Dimana airline itu apa? Jadi airline itu adalah menunjukkan rasio yang tetap antara oksigen dan nitrogen. Contoh, saya ambil di titik ini. Saya ambil titik ini, ya, titik ini. Oke, jadi dibantu berapa CH4, berapa ini ya, berapa CH4-nya, berapa N2-nya, berapa oksigennya. Ya, nggak banyak, ininya 70 ya, berarti udaranya 30-an ya. Udaranya kan 30. Nah, 30 ini kalau dibagi lagi jadi oksigen dan nitrogen, ya, dengan rasio yaitu udara itu adalah oksigen itu 0,21 dan nitrogen 0,79, maka ini jadi berapa? Per 30% itu jadi sekian. Ya, ini adalah menunjukkan garis rasio yang tetap antara nitrogen. Jadi cuma ini anggap aja kayak sisanya udara gitu ya. Jadi kalau di sini adalah 50% apa namanya? Metan. Sorry, gambarnya di gini ya. Yang 50% metan itu di jadi ini di ke sini ya benar ya. 20% metan berarti adalah 50% oksigen. Berarti bakal 50% oksigen berapa? Berarti O2-nya adalah, kalau misalkan CH4-nya adalah 50%, ya. Berarti kan udaranya kan 50%, ya. Udara 50%, ya. Berarti ini berapa persen? 0,105. Nah, ini berapa? 30% dari 0,79. 0,395. Ini jumlah berapa? 0,5 ya. Jadi sudah pas. Nah, ini apakah betul di situ? Ya. Kita cek di sini ya. Nitrogennya di sini ya. Jadi kalau poinnya di sini ya, berarti nitrogennya di sini ya 395 lah. Kan ini 30 ini 40. Berarti ini 395. Oksigennya berapa? Dekat 10%. Ya. Ini adalah airline ya. Jadi ini stoichiometric line, ini adalah airline. Ini cara pecah flammability diagram. Oke. Nah, jadi apabila suatu bahan bakar bercampur dengan udara, ya, maka akan muncul ini, apa namanya ini. Maka, nah ini saya bahas dulu ya. Kemudian, jadi ini cara gambarnya gimana? Cara gambar segitiga merahnya ini, ya. Jadi pertama saudara gambar segitiga dulu ya, fraksi antara oksigen, nitrogen, dan metan. Kemudian gambarkan stoichiometric line-nya, ya, gambarkan stoichiometric line-nya, gambarkan airline-nya, kemudian gambarkan LOC. LOC itu apa? Ini. Jadi LOC itu adalah oksigen
batas oksigen 12%. Jadi sebuah pembakaran itu minimal oksigennya adalah 12%. Di bawah kadar oksigen 12% dia nggak terbakar. Jadi ini adalah garis LOC. Jadi LOC adalah garis di mana oksigen harus minimal itu 12%, ya. Kalau kurang dari 12% itu dia oksigennya kurang, ya. Jadi kurang. Nah, ini akan dapat titik satu ini. Kemudian titik ini dihubungkan dengan upper limit in pure oxygen dan lower limit in pure oxygen. Ya, maka saat airline diperoleh UFL, upper flammability limit sama LFL, lower flammability unit. Oke, ini ada example-nya di sini. Ya. Jadi dari titik perpotongan antara stoichiometric line dengan airline, ya, mungkin bisa dua cara ya. Sudah dapatkan UFL in pure oxygen atau UFL in air, ya, salah satu. Dapatkan LFL in pure oxygen atau in air, ya, maka akan diperoleh, ya. LFL umumnya dianggap dia di dalam udara, UFL juga. Jadi kadar minimum bahan itu harus minimal untuk ini berarti sekian 5%, dan maksimum itu adalah 20%. Di atas itu dia nggak terbakar. Jadi metan makin besar, ya, di sini itu dia nggak terbakar. Jadi yang merah ini adalah area flammable, ya. Jadi di luar area yang merah ini dia bahan itu tidak bisa terbakar, flammable mixture. Oke, ya. LFL dapat saudara cari di beberapa literatur, ya. Jadi LFL ini ada di beberapa literatur. Oke, ini ya contohnya. Tentukan LFL dan UFL dari campuran 0,8% heksan. Ya, ini UFL dan LFL untuk masing-masing zat murni itu sudah ada tabelnya. Ada tabelnya, tinggal cari di literatur, ya. Di Google ada LFL, UFL dari sebuah hidrokarbon. Ada juga LEL sama LUL, E-nya diganti, yang awalnya F adalah flammability, diganti jadi explosion limit, ya. Kemudian ini apabila untuk menghitung LFL dan UFL pada sebuah campuran. Jadi kadang itu memang bahan bakar itu bukan bahan bakar murni, bukan metan tok, bukan etan atau propan, tapi campuran dari beberapa hidrokarbon, ya. Jadi untuk LFL campuran, UFL campuran bagaimana? Pakai ini gitu. Ya, dengan asumsi heat konstan, heat capacity konstan, jumlah molnya konstan. Oke. Nah, ini juga LFL yang tersedia di literatur itu biasanya pada kondisi standar 25 Celsius 1 atm. Nah, oke. Beda temperatur, beda pressure, maka beda range flammability. Okay. Semakin besar tekanan, maka semakin besar range flammability-nya. Semakin besar temperatur, maka juga semakin besar range flammability-nya. Ini adalah rumus untuk mencari LFL pada suhu sekian. Ya, berapa LFL pada suhu sekian? Jika saudara punya data dari LFL suhu 25. Oke. Berapa UFL pada suhu sekian? Pada suhu sekian. Ini berapa UFL pada tekanan sekian jika saudara punya pada tekanan atau atmosfer. Ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa rumus yang menghitung LFL. Jadi kalau saudara nggak punya datanya, data dari internet, maka saudara bisa mengestimasi LFL dan UFL
dari persamaan pembakarannya, di mana M, X, Y itu menunjukkan jumlah atom dari fuelnya, dari bahan bakarnya. Z menunjukkan apa? Menunjukkan koefisien dari oksigen. Ya. Nah, sehingga rumusnya LFL dan UFL ini adalah seperti ini. Oke, ini bisa macam cara. Ini metode pertama, ini kalau saudara punya referensi utamanya. Ini kalau apabila saudara ada datanya yang untuk SU25. Oke, juga ada korelasi antara LFL dan UFL dari heat of combustion-nya ya. Heat of combustion. Jadi dari panas pembakarannya. Ini ada rumus seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contoh ya. Hitung LFL dan UFL sebuah campuran heksan, metan, dan ethylene. Nah, jawabannya adalah ini. LFL-nya sekian, UFL-nya sekian. Total volume combustible. Oke, tadi sedikit ya. Ini sampai jam 12. Saya perlihatkan nanti setelah itu saya ada uji. Jam 12 nanti kita selesaikan. Oke, ini adalah prevention ya, beberapa cara untuk mencegah fire dan juga explosion. Yang pertama adalah poinnya adalah 3 utama ya, menghilangkan salah satu ataupun 2 dari segitiga api. Jadi menghilangkan salah satu dari segitiga api bisa memprevent ya. Oke. Jadi dua pendekatan strategi yang kita mencegah memprevent initiation atau meminimize damage apabila fire dan explosion terjadi. Jadi ada 2 jenis kegiatan ya, pencegahan dan penanggulangan. Jadi pencegahan inisiasi kebakaran ataupun meminimalisir dampak kebakaran. Ya, nah, beberapa strategi untuk kita bisa memprevent initiation ya. Inerting. Ya, inerting apa? Inerting adalah kita memasukkan gas inert, gas yang tidak mudah terbakar, sehingga tujuannya adalah mengurangi kadar oksigen ataupun mengurangi kadar bahan bakar di bawah target value-nya menggunakan sebuah inert gas. Inerting adalah inert gas. Inert gas yang saya gunakan adalah nitrogen umumnya, karena nitrogen dia nggak bereaksi. Nah, target value-nya seberapa? Itu melihat menggunakan flammability diagram. Ya. Jadi, sudah tahu dia targetnya berapa, dicek pakai flammability diagram. Intinya adalah berapa nitrogen yang perlu kita suntik supaya di luar dari area yang berwarna merah ini. Ya. Area yang berwarna merah ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanya, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, kemudian selain karena dari segi oksigen dan bahan bakarnya, ini adalah beberapa, ini kan segitiga api kan ada 3 ya, bahan bakar, oksigen maupun heat source. Salah satu heat source adalah ini, electric statis. Ya, statis ini kadang yang karena kita dalam sebuah pabrik kan material itu pasti bergerak, berpindah dari peralatan satu ke peralatan yang lain. Utamanya kalau dia bahannya padat, berarti dia akan bergesekan dengan peralatan, dan biasanya kalau dia bergesekan itu adalah akan muncul yang namanya electric statis ya. Jadi intinya adalah munculnya muatan pada suatu bahan ya, karena gesekan naik muatannya sehingga dia muncul beda potensial. Artinya kalau dia disatukan dengan barang yang potensial lebih rendah, maka akan muncul
static electricity. Nah, bagaimana mencegahnya? Ini adalah beberapa cara untuk ya grounding or bonding. Jadi grounding or bonding ini adalah peralatan atau bahan itu ditempelkan ke tanah, jadi untuk menghilangkan muatan dari peralatan maupun tanah, untuk menghilangkan muatan listriknya. Ya, jadi untuk mencegah static electricity. Ya, jadi hati-hati kalau untuk bahan-bahan yang gelas, ya, plastik, conductive liquid, ya, kayak gini. Oke. Juga ada beberapa strategi ya, ventilasi. Ventilasi ini tujuannya adalah mengurangi kadar bahan bakar yang teruap pada sebuah ruangan. Ya. Jadi supaya dia turun konsentrasi dari bahan bakar. Dan sprinkler system, ya, dalam untuk mencegah api kecil itu berkembang menjadi api yang besar. Ya. Jadi dia dihambat. Ada fire extinguisher, ada foam. Foam ini adalah tujuannya sama, untuk menghilangkan kontak antara bahan bakar dan oksigen. Ini itu aja. Sprinkle, fire extinguisher, foam, ini tujuannya adalah untuk memisahkan kontak antara bahan bakar dengan oksigen. Ini yang foam ya, ini yang foam. Foam ini umum digunakan apabila dia itu pada beberapa bahan yang apa namanya, yang tidak bisa pakai air. Contoh, saudara punya kebakaran pada tangki bensin, jangan saudara siram itu pakai air. Kenapa? Karena air akan cenderung ke bawah, kan densitas dari air itu lebih berat daripada densitasnya bensin. Nah, air ke bawah akan menaikkan level dari bensinnya tumpah, malah melebar kemana-mana. Itulah kenapa kadang itu disiram pakai foam, ya. Karena foam ini adalah kayak ringan ya, karena dia mengandung gas, sehingga dia pasti akan di atas permukaannya flammable liquid. Jadi dia lebih aman, ya. Jadi itulah kenapa kadang-kadang itu ada orang yang, nah, balikannya, kalau kadang itu kalau kompor di rumah kita itu ya, lupa, jadi mau menggoreng tapi lupa belum dimatikan, nggak goreng-goreng, minyak goreng itu lama-lama panas sekali. Nah, saking panasnya dia akan muncul api. Ada beberapa orang itu yang kesalahan itu menyiramnya dengan air. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Karena minyak itu malah meluber kemana-mana. Karena airnya itu dia masuk ke bawahnya minyak. Ya. Jadi lebih baik menggunakan, kalau punya apar ya apar, ataupun pakai foam. Kalau nggak ada foam, pakai pasir ya, pakai pasir. Jadi pasir itu juga bisa digunakan untuk mematikan api. Ya. Jadi kalau pakai air itu malah meluber minyaknya, meluber, apinya malah menyebar, itu malah makin berbahaya. Jadi, tapi ini adalah untuk bisa menghambat fire maupun explosion adalah ini, dari fire segitiga api, dari fire triangle ini saudara harus hilangkan salah satunya, entah itu oksigen, entah itu bahan bakar, ya, entah itu energinya, ya, apa, spark ignitionnya, ya, energi ignition. Oke. Habis ini apakah ada pertanyaan terkait dengan itu, fire and explosion? Oke. Untuk tugas ya, kalau kadang-kadang itu tugas ya, tugasnya adalah ya, buatlah flammability diagram dari campuran bahan bakar 50% metan dan 50% etan. Jadi ini adalah natural gas ya, kan ini C2 ya. Jadi saya punya bahan bakar yang terdiri dari 50% metan, 50% etan. Saudara buat flammability diagramnya. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan?
diberikan. Nah, kalau seperti ini gimana Pak untuk garis fuel-nya? Ya setelah cukup begini aja, ya. Ya ini kan, ininya fuel, ini nitrogen, oksigen, ya apa yang aja fuel gitu aja. Di saudara gambar apa? Stoichiometric line-nya, ya. Nanti udah gambar stoichiometric line-nya kayak mana? Ya, paling itu tetap. Jadi saudara pasti nanti bisa ngitung stoichiometric line-nya, kemudian LOC, ya. Ini stoichiometric, ini LOC, kemudian airline, ya airline nanti gimana ya Mbak? Di sini ya 21%. Ya di sini airline, ya. Nah itu dapat LFL sama UFL, LFL, UFL nanti pokoknya di antara airline sama ini ya. Tarik ke sini. Ini 3 point-nya. Hubungan 3 point ini ke sini dapat flammability diagram yang warna merah di daerah sini. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Berarti nanti kita buat kita cari gambar diagramnya aja di internet, terus kita buat titiknya, terus kita analisa mungkin berdasarkan stoichiometric line-nya seperti apa, berdasarkan airline-nya seperti apa, seperti itu ya Pak, benar ya? Ini campuran loh ya, ini bukan murni. Kalau murni memang ada di internet, kalau campuran ini gimana ya? Metan 50%. Ya. Kalau yang dilihat biasanya yang etan murni, untuk etan murni. Nah, ini kalau campuran cuma beda di mana? Beda di stoichiometric line-nya, kan dia campuran. Beda di LFL UFL, menggunakan LFL UFL campuran, ya. Untuk airline-nya tetap, untuk LOC-nya tetap, ya. LOC-nya tetap, airline-nya tetap. Sudah itu aja sih. Gampang kok, ya. Gimana? Udah nangkap? Bisa dibayangkan Pak. Bisa dibayangkan. Jadi coba untuk LOC line tetap, airline tetap. Nanti yang beda di stoichiometric line-nya pasti akan beda. Karena dia campuran, bukan murni. LFL sama UFL pakai yang mix ya. Hitungannya akan digambar aja garisnya. Oke, cukup jelas ya. Jadi silakan buat diagram. Nanti untuk PPT akan saya upload di Classroom-nya untuk supaya di bahan bantu tugasnya. Nanti sudah dianalisa. Kira-kira untuk titik mana saja yang membuat dia bisa terbakar ya. Nanti juga dibahas ya, bisa dibuat, dibahas juga ya, ini dibahas daerah mana yang menyebabkan api ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau daerahnya juga jelas ya. Kemudian yang kedua adalah jika dilakukan inverting ya. Jadi inverting itu apa? Kita memasukkan nitrogen ke dalam sebuah ruangannya. Nah, ini untuk soal kedua ya berarti ya. Ini soal 1, soal 2. Ini soal 2 ya. Jika sebuah ruangan sebuah vessel ya, sebuah vessel dengan volume ini mungkin vessel gede ya, 8.000 liter. Ya 8.000 1.000 liter lah, 1.000 liter. Bekas ya. Dengan kadar fuel fuelnya di campuran antara fuel dan udaranya ada 50%. Jadi dengan gas compositionnya, ini kita mau
menginerting sebuah vessel kosong ya, komposisi gasnya full ya, dengan komposisi gas 50% bahan bakar, berapa kali itu ya, 50% etan dan 50% metan, dan 50% air. Ya, tentukan jumlah nitrogen yang dibutuhkan. Ya, jadi bisa diakses pakai neraca massa nanti ya. Jadi intinya adalah sudah tahu target dari volume sekian, awalnya sekian kan ya, volume sekian dan komposisi gasnya sekian. Sudah hitung jumlah nitrogen yang dibutuhkan apabila supaya dia nggak terbakar, nggak tertutupan nanti dari gambar yang saudara buat itu sebelah mana ya, sejauh mana titiknya ya. Oke, ini nomor 1. Ya, 2 soal ya. Lanjutan ini dari diagramnya, dapat gambarnya. Kemudian untuk inerting, apa nih yang dibutuhkan? Oke. Di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin demikian kelas pada siang hari ini. Mohon maaf. Iya. Ini absen saya masih alpha ya Pak, tadi saya cek barusan. Iya, tadi kemana ya Mbak Aisyah? Tadi masuknya telat Pak, jadi pas saya masuk itu masih absen. Cuman pas saya mau confirm kayaknya suara saya nggak masuk ke Zoom-nya. Bisa absen ya Pak? Kalau tidak bisa nggak apa-apa Pak? Ya nanti WA sama saya aja ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang ini kan? Oke, kalau nggak ada, demikian untuk materi Fire and Explosion pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan pada siang ini bisa bermanfaat nanti pada saat nanti saudara sudah lulus dan bekerja di sebuah industri ya, untuk mencegah kejadian api maupun explosion di tempat saudara bekerja. Oke, demikian dapat saya akhiri. Terima kasih. Yang mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.